Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Falih Harahap dan kawan saya TM Kamal Karazi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah kerajaan Tidore. Sekian, selamat menonton. 1. Berdirinya Kerajaan Tidore. Pada awalnya, pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan sejak awal berdirinya hingga raja yang keempat. Barulah pada era Zhou Kulon Balibunga, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak. Itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga. Namun, para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana sebenarnya Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di utara Tidore, dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore Selatan. Pada tahun 1495 Masehi, syariat Islam mulai digunakan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi sultan. Sultan Ciriliati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gamtina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 Masehi, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. 2. Letak Kerajaan Tidore. Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibu kota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 Masehi, ibu kota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan munculnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibu kota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Tomabanga yang masih animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifuddin. Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Secara geografis, kerajaan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kerajaan ini terletak di daerah Kepulauan Maluku. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai The Spice Island. 3. Raja-Raja Kerajaan Tidore. Ada beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Tidore. Di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. 2. Kolano Bosa Mawange. 3. Kolano Syuhud alias Subu. 4. Kolano Balibunga. 5. Kolano Duko Adoya. 6. Kolano Kie Matiti. 7. Kolano Seli. 8. Kolano Matagena. 9. Kolano Nuruddin. 10. Kolano Hasan Shah. 11. Sultan Ciriliati alias Jamaluddin. 12. Sultan Al-Mansur. 13. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain. 14. Sultan Kiai Mansur. Dan 15. Sultan Iskandar Sani. 4. Peninggalan Kerajaan Tidore. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Benteng Tore. Bangunan ini merupakan bangunan yang memiliki pengaruh penting pada masa Portugis. Benteng tersebut berada di dekat keraton yang dulunya memang sempat digunakan Portugis untuk melawan Belanda. Yang kedua ada Keraton Tidore. Keraton tersebut merupakan warisan dari peninggalan Kerajaan Tidore. Keraton tersebut merupakan istana yang diperkirakan dibangun sejak tahun 1812 oleh Sultan Syahjuan, di mana desain yang dibangun menggambarkan sejarah kerajaan Tidore pada masanya. 5. Penyebaran Islam di kerajaan Tidore. Masuknya Islam di Maluku Utara diperantarai oleh 4 syekh dari Irak pada abad ke-8 Masehi. Keempat syekh tersebut yaitu Syekh Mansur yang mengajarkan Islam di Ternate dan Halmahera Muka, Syekh Yakub mengajarkan Islam di Tidore dan Makian, Syekh Amin dan Syekh Umar mengajarkan Islam di Halmahera Belakang, Maba, Patani, dan sekitarnya. Proses pengislaman dilakukan melalui jalur atas dan bawah. Jalur atas yang dimaksud adalah proses pengislaman melalui penguasa saat itu. Sedangkan jalur bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan di tengah masyarakat.
Raja Ciriliati menjadi Raja Tidore pertama yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Jamaluddin. Proses Islamisasi di Kesultanan Tidore difokuskan pada pembangunan madrasah dan masjid sebagai sarana pendidikan dan tempat ibadah rakyat. 6. Perkembangan sosial dan budaya. Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara, Syara Mauri Kitabullah atau adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam cengkeh, pala, dan kelapa. 7. Perkembangan ekonomi dan pemerintahan. Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-Dano Volaraha atau wakil-wakil marga dari Volaraha yang terdiri dari Volayade, Vola Akisahu, Vola Rum, dan Vola Bagus. Dari nama-nama ini kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan. Secara geografi, kerajaan Ternate dan Tidore berkembang sebagai kerajaan maritim. Dan hal ini juga didukung oleh keadaan Kepulauan Maluku yang memiliki arti penting sebagai penghasil utama komoditi perdagangan rempah-rempah yang sangat terkenal pada masa itu. Dengan andalan rempah-rempah tersebut, maka banyak para pedagang baik dari dalam maupun luar Nusantara yang datang langsung untuk membeli rempah-rempah tersebut. Kemudian perdagangan di tempat lain. 8. Kemunduran Kerajaan Tidore. Mundurnya kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.